Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dalam video kali ini akan membahas tentang Hafsah binti Umar, perempuan terkemuka penjaga mushaf pertama kali di dunia. Dalam sejarah Islam, peran kaum perempuan tidak hanya tertulis di dalam kitab-kitab sejarah, namun jika ditelaah lebih dalam, banyak sekali kontribusi kaum perempuan di masa-masa Islam dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah Sayyidah Hafsah binti Umar. Sosok perempuan yang mempunyai kontribusi besar dalam pengumpulan Al-Quran dan menjaganya sampai beliau meninggal. Sayyidah Hafsah merupakan putri Umar bin Khattab yang lahir saat kaum Quraisy merenovasi Ka'bah 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul oleh Allah. Hafsah dinikahi oleh Qunais bin Hadjafah, akan tetapi suaminya meninggal saat mengikuti perang Badar bersama Rasulullah SAW. Hafsah binti Umar, putri dari Umar bin Khattab, dikenal sebagai sosok yang mahir dalam menghafal dan menjaga Al-Quran. Nama lengkapnya adalah Hafsah binti Umar bin Khattab bin Nafal bin Abdullah Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Raja bin Adi bin Lu'ay, yang berasal dari suku Arab Adawiyah dan tumbuh dalam lingkungan yang kuat secara keislaman. Sebelum mengenal Islam, Umar bin Khattab merasa malu saat Hafsah lahir karena kepercayaan jahiliyah dianggap anak perempuan sebagai aib. Namun setelah masuk Islam, Umar justru bangga banget karena putrinya menjadi penghafal Al-Quran. Dalam asuhan sang ayah, Hafsah tumbuh menjadi perempuan yang kuat, kepribadian baik, dan memiliki ketegasan dalam berbicara. Hafsah binti Umar adalah salah satu istri Rasulullah SAW yang terkenal cerdas dan berpendidikan teguh. Sifatnya yang diwarisinya dari sang ayah. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, ia adalah istri dari Qunais bin Udhafa al-Sahmi. Namun pernikahan mereka berakhir setelah suaminya gugur dalam peperangan, yaitu perang Badar. Atas permintaannya ayahnya, Hafsah dinikahkan oleh Rasulullah SAW pada bulan Sa'ban tahun ketiga Hijriah. Ketika Hafsah ditinggal oleh suaminya, Umar bin Khattab sempat sedih dan galau karena putrinya menjadi janda di usia yang masih cukup muda. Kemudian Umar bin Khattab ingin menikahkan anak perempuannya tersebut dengan Utsman bin Affan dan Abu Bakar As-Siddiq. Namun mereka berdua menolak karena tahu bahwa Hafsah kelak akan dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Hafsah dikenal sebagai seorang hafidhah yang tekun dalam beribadah. Ia sering berpuasa dan mengerjakan sholat tahajud untuk menjaga hafalannya. Suatu ketika Rasulullah SAW sempat mempertimbangkan untuk menceraikannya. Namun malaikat Jibril mendatangi beliau dan menyarankan untuk rujuk karena Hafsah adalah wanita yang rajin berpuasa dan sholat malam. Kemampuan Hafsah dalam menghafal Al-Quran menjadi perhatian para sarjanawan seperti Ruqayyah Khan. Dalam jurnalnya Did a Woman Edit the Al-Quran, Hafsah Hamad Kondak Khan mengungkapkan bahwa Hafsah kemungkinan menjadi perempuan yang pertama yang menyimpan ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk tertulis. Sebagai istri Rasulullah SAW yang bisa membaca dan menulis, beliau banyak merekam jejak-jejak Al-Quran dari Rasulullah SAW secara langsung. Beliau menyalinya dengan tulisan yang bisa dibaca, kemudian menuliskannya di pelepah kurma dan berbagai media yang ada pada waktu itu. Selain itu, beliau mempertanyakan makna dan maksudnya secara langsung kepada Rasulullah SAW, kemudian mengoreksi lembaran demi lembaran. Dalam hal ini, Sayyidah Hafsah dibimbing oleh Rasulullah SAW secara langsung. Hafsah menjadi satu-satunya penghafal Al-Quran yang menulis ayat-ayat suci di bawah bimbingan Nabi Muhammad SAW. Karena itulah Umar bin Khattab sering meminta pendapatnya dalam hal tafsir Al-Quran. Mengutip dari media medivalis.net, kebanyakan
penghafal Al-Quran sepanjang sejarah adalah laki-laki. Namun penelitian menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Jazirah Arab. Hafsah binti Umar menjadi contoh perempuan yang terpelajar yang berperan dalam pelestarian ayat-ayat suci sebelum dikodifikasi secara resmi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Hafsah dikenal sebagai penghafal Al-Quran karena kemampuannya dalam membaca, menulis, dan menghafal. Pada masanya, tidak lazim bagi perempuan untuk memiliki keterampilan ini. Ia menyimpan lembaran-lembaran Al-Quran yang ditulis di pelepah kurma dan su'uf atau lembaran-lembaran tulisan. Pada masa Rasulullah SAW, Al-Quran terjaga di dalam dada dan hafalan oleh para sahabat untuk kemudian ditulis pada pelepah kurma atau lembaran-lembaran yang tidak terkumpul dalam satu kitab khusus. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu tahun 630 sampai 634 Masehi, ayat-ayat Al-Quran mulai dikumpulkan dalam bentuk tertulis untuk menghindari hilangnya hafalan akibat wafatnya para penghafal Al-Quran dalam perang Yamamah. Naskah tersebut awalnya disimpan oleh Abu Bakar, kemudian diwariskan pada Umar bin Khattab setelah beliau wafat, dan akhirnya dipercayakan kepada Hafsah setelah ayahnya tiada. Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, ia membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Zaid bin Tasbit untuk menyusun Mushaf Skandar. Utsman meminta Hafsah menyerahkan naskah asli Al-Quran yang ia simpan, dengan syarat dokumen tersebut akan dikembalikan setelah proses penyalinan selesai. Setelah Mushaf disalin dan disebarkan ke berbagai wilayah Islam, Utsman menepati janjinya dengan mengembalikan dokumen asli kepada Hafsah. Zaid bin Tasbit yang mendapatkan tugas tersebut kemudian mengumpulkan dan mencocok-cocokkan hafalan para sahabat dengan naskah yang dipunyai oleh Sayyidina Hafsah. Hasilnya kemudian dijadikan satu sesuai dengan urutan diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah naskah tersebut terkumpul, Sayyidah Hafsah juga diberi naskah yang dikumpulkan oleh Zaid bin Tasbit dan menjaganya hingga beliau wafat. Naskah yang dibawa oleh Hafsah tersebut kemudian hari dijadikan acuan oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk disempurnakan dan menjadi mushaf resmi Al-Quran. Kegigihan Hafsah dalam menjaga Al-Quran terbukti ketika menolak permintaan gubernur Madinah, yaitu Marwan bin Hakam, yang ingin menghancurkan dokumen asli mushaf. Hafsah binti Umar wafat pada usia 63 tahun pada tahun 41 Hijriah, yaitu 665 Masehi. Sebelum meninggal, ia menyedekahkan harta yang dimilikinya. Sayangnya, setelah wafatnya, dokumen asli mushaf yang ia jaga selama hidupnya akhirnya dihancurkan oleh Marwan bin Hakam. Kisah Hafsah binti Umar menjadi teladan tentang keteguhan dan dedikasi dalam menjaga Al-Quran. Tanpa kontribusi Hafsah, umat Islam tidak akan memiliki mushaf Al-Quran yang tertata rapi sebagaimana yang kita kenal saat ini. Perjuangan dalam menghafal dan melestarikan kalam ilahi menjadi warisan berharga bagi generasi muslim selanjutnya. Di Indonesia, para penghafal Al-Quran terus bertumbuh, menghadapi berbagai tantangan, tetapi tetap berjuang untuk menjaga kemurnian kitab suci. Hafsah binti Umar menjadi inspirasi bagi umat Islam agar senantiasa mencintai dan menjaga Al-Quran. Salah satu jasa besarnya adalah terkumpulnya Al-Quran di tangannya setelah mengalami penghapusan. Beliaulah perempuan yang pertama kali menyimpan Al-Quran dalam bentuk tulisan pada kulit, tulang, dan pelepah kurma hingga kemudian menjadi sebuah mushaf. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Nisa Sayyidat Bayat An-Nubuwah. Setelah Rasulullah SAW wafat, Sayyidah Hafsah binti Umar menjalankan tugas yang mulia, yaitu menghafal dan melestarikan tulisan asli Al-Quran dalam lembaran-lembaran pelepah kurma. Beliau terpilih mendapatkan tugas tersebut karena satu-satunya istri Rasulullah SAW yang pandai membaca dan menulis.
Selain mengumpulkan Al-Quran, Sayyidah Hafsah juga banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Setidaknya ada sekitar 60 hadis, 3 diantaranya berstatus muttafaq alaih. Pada suatu kesempatan Rasulullah SAW menyuruhnya untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran untuknya. Begitu juga dengan ayahnya, Umar bin Khattab juga menganggapnya sebagai otoritas dalam bidang Al-Quran, baik lisan maupun tulisan. Selain itu, beliau juga sosok yang berhati-hati dan sangat menjaga dalam melepaskan lembaran-lembaran materi Al-Quran pada Khalifah Utsman. Menariknya, Utsman bin Affan menggunakan istilah mushaf untuk mendeskripsikan materi Sayyidah Hafsah. Hal ini sebagaimana terrekam dalam Sahih Bukhari yang disebutkan bahwasanya Huzfah bin Yaman datang menghadap Utsman bin Affan sepulang dari perang pembebasan Armenia dan Azerbaijan. Ia merasa khawatir melihat perbedaan orang-orang pada dialek lafal-lafal Al-Quran. Ia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, selamatkanlah umat ini sebelum mereka terpecah belah dalam hal kitab Allah seperti terpecahnya kaum Yahudi dan Nasrani." Utsman bin Affan kemudian segera mengirim seseorang kepada Sayyidah Hafsah, "Kirimkanlah kepada kami mushaf yang kau pegang, agar kami gantikan mushaf-mushaf yang ada dengannya, lalu kami akan mengembalikan kepadamu." Sayyidah Hafsah pun mengirimkan mushaf tersebut. Sayyidina Hafsah binti Umar adalah salah satu bukti peran kaum perempuan. Itu adalah kisah tentang Sayyidina Hafsah, yaitu penghafal Quran, pemegang ayat-ayat Al-Quran pertama kali di dunia. Sayyidina Hafsah binti Umar adalah salah satu bukti peran kaum perempuan di masa awal-awal Islam. Beliau ikut menjaga Al-Quran supaya tidak hilang dengan menuliskan dan mengumpulkan dengan berbagai media yang pada saat itu ada, yaitu pelepah kurma, lalu tulang, dan kain-kain, hingga kemudian dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan disempurnakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan hingga sampai pada saat ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.